silakan kita perdebatkan di lingkungan akademi, monggo. Tapi kalau sudah menjadi wacana publik harus sama, bahwa ekstremisme, radikalisme adalah paham atau ideologi yang menjiwai semua aksi terorisme. Dan aksi terorisme bukan tujuan, itu hanya salah satu metode untuk propaganda dalam rangka mencapai tujuan, yaitu gerakan politik kekuasaan. Allah. Para ulama, para kiai, para tokoh ya yang tergabung dalam gugus tugas pemakaman, barangkali beliau berkenan untuk segera, karena kami yakin seyakin-yakinnya jikalau ini memang sudah maju ke presiden, insya Allah, karena Bapak Ibu paham bagaimana sih statement presiden tentang radikalisme, intoleransi dan terorisme sangat keras. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika beliau mengundang atau berbicara di hadapan TNI Polri tentang radikalisme, terorisme, intoleransi, sangat keras beliau. Tetapi saya tunggu nggak ada pejabat-pejabat yang memfollow up, karena banyak pertanyaan dari masyarakat, apa itu radikalisme, apa ciri dan indikasinya. Maka saya izin Pak Kepala saat itu, Bapak, saya tak menggelorakan atau mengglorifikasi dengan ciri dan indikasi radikalisme. Kenapa demikian? Karena memang nggak salah juga para pejabat terkait tidak berani ngomong itu, karena nomenklatur atau diksi radikalisme itu ya, itu masih menjadi perdebatan. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maupun PP 77 ya, itu lebih kepada definisi terorisme, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang radikalisme. Justru saat Perpres nomor 7 tahun 2001 tidak menggunakan diksi radikalisme, justru menggunakan diksi ekstremisme. Ini menimbulkan kebingungan publik. Nah, ternyata Perpres tadi RAN-PE tadi rupanya juga konsep daripada NGO yang dibiayai tadi dari luar tadi. Ya makanya akhirnya kami glorifikasi. Pertama, kalau bicara ekstremisme itu terminologi asing, kalau Indonesia adalah radikalisme. Nah, terus apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya ya kalau nggak ada di undang-undang, nggak ada di aturan, kita punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang itu sah dan tercatat pada lembaran negara, sehingga itu bisa menjadi rujukan bahwa radikalisme adalah paham ideologi yang menginginkan ya terjadinya perubahan secara redik, secara drastis, secara mengakar terhadap tatanan sosial politik yang sudah mapan. Dalam konteks Indonesia adalah konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NRI maupun Undang-Undang Dasar 45. Udah itu kita pakai. Dan kalau kita compare di PP nomor 77 2019 secara implisit persis. Jadi ternyata radikalisme di situ dikatakan radikal terorisme, mereka itu yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, cuman kalau udah di wacana publik itu kan digoreng. Nah, makanya saat itu karena Pak nggak ada yang memfollow up tentang narasi ataupun pidato atau keinginan Pak Presiden tadi, akhirnya saya seizin Pak Kepala dan Pak Deputi memberanikan diri ya tentang ciri dan indikasi radikalisme tadi, yaitu yang pertama anti Pancasila dan pro ideologi transnasional, dalam konteks ini khilafah. Yang kedua takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, tidak hanya berbeda agama, sesama agama pun karena beda paham, beda kelompok dikafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan negara. Yang ketiga mereka memiliki sikap eksklusif ya, yang eksklusif terhadap lingkungan maupun dinamika kehidupan yang berkembang, yang dinamis, dan mereka intoleransi terhadap keragaman.
yang menjadi keniscayaan ataupun menjadi sunatullah. Kemudian mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Kenapa saya katakan gitu? Anti terhadap pemerintahan sah bukan berarti kritis ya, dan bukan berarti oposisi, tetapi sikap membangun kebencian, permusuhan dengan memecah belah dan membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara pemerintah dengan sebaran hoax, ujaran kebencian, fitnah, hizbit. Kenapa? Ini gerakan politik kekuasaan ya, yang menginginkan kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama, yang endingnya ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional, ingin mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Baru mereka anti budaya dan kearifan lokal. Nah, diksi dan narasi ini viral, ramai dan dibahas di mainstream dan diserang. Nah, disinilah perannya saya menghibahkan jiwa raga saya sebagai bempernya BNPT. Jadi Pak Kepala itu kan amir kami Bapak, jadi harus steril, harus bersih. Jadi biar jenderal mantan radikal yang diserang nggak apa-apa kan gitu. Dan waktu itu yang nyerang juga mantan mentor-mentor saya ya. Ketika saya dulu di kanan kan gitu ya. Nah waktu itu karena tetap kami dididik untuk takzim atau hormat terhadap senior, waktu itu saya katakan kepada para beliau, kan beliau pada protes ketika saya tanya ke para ulama yang moderat, ketika 5 ciri indikasi tadi malah dikatakan kurang banyak itu. Nah, itu ada yang begini. Enggak, ini kita formulasikan untuk supaya masyarakat itu gampang memahami gitu. Tapi ketika kita sampaikan ke yang kelompok-kelompok sebelah, itu mengatakan, wah diksi narasinya enggak begitu, itu nanti menimbulkan, wah pokoknya nyerang. Akhirnya apa? Jawaban saya ada satu. Mohon maaf sebelumnya, mohon didoakan ya. Tapi yang harus kita pahami bersama bahwa Al-Quran, karena kebetulan dari kelompok Islam, Al-Quran sebagai firman Allah yang sempurna, sebagai firman ilahi yang sempurna, itu saja menimbulkan multi tafsir dan tidak jarang disalah tafsiri. Apalagi diksi narasi kebijakan negara atau pemerintah. Saya bilang disinilah peran penting dan vitalnya Bapak Ibu semuanya, senior saya waktu itu, untuk berperan dalam mentransformasikan kepada umat masyarakat secara bijak dan edukatif sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Setelah itu diam semuanya dan tidak ada sampai sekarang, kan begitu ya. Nah jadi memang kembali lagi bahwa kita samakan persepsi bahwa ekstremisme itu terminologi asing dan radikalisme adalah terminologi kita. Karena kalau ini dibahas atau diperdebatkan nggak akan selesai. Silakan kita perdebatkan di lingkungan akademi, monggo. Tapi kalau sudah menjadi wacana publik harus sama. Bahwa ekstremisme, radikalisme adalah paham atau ideologi yang menjiwai semua aksi terorisme. Dan aksi terorisme bukan tujuan. Itu hanya salah satu metode untuk propaganda dalam rangka mencapai tujuan, yaitu gerakan politik kekuasaan. Saya kira gitu. Mungkin ada tambahan dari Buya, silakan. Allah.